Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Al-Sain Suni Betulu, NIM R1C124044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi paleontologi mengenai foraminifera. Foraminifera sendiri adalah organisme bersel tunggal atau protista laut bercangkang yang dikelompokkan menjadi dua jenis utama berdasarkan cara hidupnya, yaitu planktonik dan bentonik. Jenis foraminifera planktonik sendiri merupakan foraminifera yang hidup melayang dan mengapung bebas di kolam air atau zona aquatik. Persebarannya sangat luas, mengikuti arus laut. Foraminifera ketika mati, cangkangnya tenggelam dan membentuk endapan di dasar laut. Ukurannya pada umumnya kecil dan seragam, dengan diameter rata-rata tidak lebih dari 600 mm. Fungsi geologinya yaitu sangat ideal untuk korelasi stratigrafi atau penentuan umur relatif lapisan batuan dengan skala yang global. Dapat dilihat pada gambar jenis-jenis foraminifera planktonik. Selanjutnya yaitu jenis foraminifera bentonik. Foraminifera bentonik sendiri hidup menempel atau merayap dan berada di dasar perairan, tersebar pada kondisi lingkungan spesifik di dasar laut seperti kedalaman perairan, salinitas, substrat, dan suhu. Ukurannya sangat bervariasi, mulai dari kurang dari 100 hingga berukuran cm. Foraminifera bentonik yang sangat besar. Adapun fungsinya dalam geologi yaitu sangat baik untuk mengetahui kondisi lingkungan purba atau paleokologi, dan sering digunakan sebagai bioindikator kesehatan lingkungan laut modern. Adapun siklus dan perkembangan foraminifera. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan gamet jantan dan betina. Gamet tersebut akan bersatu membentuk individu baru yang kemudian berkembang menjadi foraminifera dewasa. Cara ini membantu meningkatkan variasi genetik pada populasi foraminifera. Yang kedua yaitu reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual terjadi tanpa pelaburan gamet. Sel induk membelah dan menghasilkan individu baru secara langsung. Proses ini berlangsung lebih cepat dan membantu memperbanyak populasi dalam waktu yang sangat singkat. Adapun alur siklus hidup foraminifera, yaitu mulai dari gamet, agamon, dan pembentukan kamar baru hingga dewasa. Agamon sendiri yaitu fase hidup yang menghasilkan gamet. Kemudian gamet, sel reproduksinya akan bersatu membentuk individu baru. Kemudian agamot, fase hasil perkembangan setelah fertilisasi. Kemudian pembentukan kamar baru, yaitu cangkang tumbuh dengan penambahan ruang secara bertahap. Hingga dewasa, yaitu organisme telah berkembang sempurna dan siap bereproduksi kembali. Morfologi cangkang. Morfologi cangkang terbagi atas 4, yaitu proculus, kamar, apertur, dan suture. Proculus merupakan ruang atau kamar pertama yang terbentuk saat foraminifera mulai tumbuh. Bagian ini menjadi pusat awal pertumbuhan cangkang. Dapat dilihat pada gambar A. Kemudian B, yaitu kamar, ruang-ruang tambahan yang berbentuk secara bertahap. Selama pertumbuhan organisme semakin dewasa, jumlah kamarnya semakin banyak. Dapat dilihat pada gambar, yaitu pada huruf B. Kemudian apertur merupakan lubang pada cangkang yang digunakan untuk keluar masuk pseudopodia atau kaki semut.
mengambil makanan, dan membantu pergerakan. Dapat dilihat pada tanda C. Kemudian struktur, yaitu sambungan antara kamar pada cangkang foraminifera. Struktur menunjukkan batas antara kamar lama dan kamar baru. Dapat dilihat pada titik D. Dinding dan komposisi cangkang. Jenis dinding foraminifera terdiri dari hialin, porselen, aglutinan, dan kitin. Hialin sendiri dicirikan dengan bentuk yang transparan dan berpori, tersusun dari kalsit. Porselen dicirikan tanpa pori dengan permukaan yang mengkilap seperti porselen. Sedangkan aglutinan yaitu dinding yang tersusun dari butiran pasir atau mineral yang direkatkan. Dan kitin bersifat organik atau fleksibel, komposisi cangkang yang membantu individu spesies dalam lingkungan hidupnya. Selanjutnya susunan kamar pada foraminifera terdiri dari uniserial, yaitu kamar tersusun satu baris, biserial, kamar tersusun dua baris, triserial terdiri dari 3 baris, panisperial, kamar berputar pada satu bidang, atau isospiral, yaitu putaran tidak sebidang seperti bentuk siput. Sipospiral, perpaduan bentuk spiral yang berbeda. Apertur merupakan lubang utama pada kamar terakhir cangkang yang berfungsi sebagai jalan keluarnya pseudoplodia. Apertur sendiri terbagi atas terminal, periferal, interior marginal, dan umbilical. Bentuk apertur dapat berubah bulat, celah, bercabang, dan berbibir. Apertur kemudian hiasan atau ornamentasi. Ornamentasi merupakan struktur tambahan pada permukaan cangkang yang menjadi ciri khas spesies tertentu. Jenis ornamentasi terdiri dari spin atau duri, trestai garis rusuk, reticulata atau jala, limbat, pedge, dan laicet boset. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.